Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Al-hadis atau kama qala amma ba'du. Hadirin peserta Matsamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki materi di pagi hari ini, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita, yakni orang tua kita, saudara kita, kakek nenek kita, serta guru kita. Mudah-mudahan dengan barokah Fatihah ini semuanya diberikan panjang umur, diluaskan rezekinya, anak keturunannya diberikan anak dzurriyyah yang soleh dan solihah. Ala hadiniyah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin peserta Matsamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihi ma kitaballah wa sunnatu rasul." Yang artinya, aku tinggalkan dua perkara. Barang siapa yang memegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selama-lama. Hadits tersebut memberikan motivasi, memberikan gambaran bagi kita untuk selalu berpedoman teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin, Al-Quran sebagai syifa'un lima fis sudur, yaitu obat penenang hati bagi orang-orang yang beriman. Hadirin peserta Matsamah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut bahwasanya manusia hidup di dunia ini adalah tidak terlepas daripada permasalahan-permasalahan. Baik permasalahan yang sangat kecil sampai permasalahan-permasalahan yang sangat besar. Permasalahan itu kalau saya katakan itu satu paket dengan kehidupan. Semakin tinggi status sosial seseorang, maka permasalahan dan persoalan semakin tinggi pula. Oleh sebab itu, satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah dengan baik adalah kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, hidup sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, dan bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh kecil, dalam kehidupan pribadi dan keluarga, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Arti hadis tersebut, arti Al-Quran tersebut menunjukkan bahwa kita selalu menjadi contoh bagi keluarga. Dalam artian kita harus memberi contoh kepada keluarga bahwa kita adalah menjalankan perintah Allah. Setelah kita bisa menjalankan perintah Allah, berusaha untuk melarang, menjauhkan dari apa keluarga yang sekiranya mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk mencari ridho Allah, yakni mengajarkan kepada keluarga kita sholat dengan baik, zakat, dan puasa dengan baik. Hadirin peserta Matsamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Quran sebagai pedoman hidup ketika kita bermasyarakat. Manusia hidup di dunia ini menurut ilmu psikologi
itu ada dua bentuk, yaitu makhluk hidup pribadi dan makhluk hidup sosial. Makhluk hidup pribadi, manusia berhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Sebagai makhluk sosial, ternyata manusia itu tidak bisa hidup sendirian tanpa adanya orang lain. Sekecil apapun pasti kita memerlukan orang lain. Jangankan persoalan yang besar, yang sangat kecil menurut kita itu adalah butuh orang lain. Contoh kecil, tertawa. Tertawa itu butuh bantuan orang lain. Ketika kita tertawa tidak ada orang lain, maka orang yang melihat kita, memvonis kita adalah orang yang gendeng atau edan. Itulah. Maka dari itu kita tidak terlepas daripada kehidupan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan jangan tolong menolonglah dalam hal kejelekan. Tentunya kita semua sudah tahu mana yang kira-kira menurut hati kita itu baik, menurut Allah itu baik, dan mana menurut hati kita itu adalah jelek dan menurut Allah itu jelek. Sama sudah tahu semua. Karena di diri kita masing-masing sudah mempunyai filter yang sangat kuat, yaitu hati kita. Hati kita tidak bisa dibohongi. Oleh sebab itu, anak-anakku semuanya, peserta Matsamah yang dirahmati Allah, Al-Quran dan Al-Hadis bisa menjadi pedoman, bisa menjadi petunjuk manusia manakala Al-Quran itu adalah dipelajari, dibaca, serta diamalkan oleh manusianya itu sendiri. Tanpa itu semuanya, Al-Quran tinggal tulisan dan tinggal wujud benda itu saja. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar, mengajar, serta mengamalkan Al-Quran. Belajar Al-Quran itu tidak bin salabin harus bisa. Tetapi belajar Al-Quran ada sedikit demi sedikit, mulai dari makharijul huruf. Sudah bisa makharijul huruf, bagi yang sudah paham, maka ditingkatkan lagi. Bagi yang sudah lancar, maka harus punya target. Setiap hari, setiap bulan harus punya target. Paling enggak dalam 1 bulan kita harus khatam. Paling enggak 2 bulan kita harus khatam dan lain sebagainya. Kalau itu sudah bisa kita lalui, maka kita meningkat kepada belajar untuk menerjemahkan Al-Quran itu sendiri. Kalau itu sudah dilalui, maka meningkat lagi belajar mempelajari tafsirnya Al-Quran, sehingga Al-Quran itu benar-benar menjadi dusturul muslimin, menjadi undang-undang bagi orang muslim, menjadi pedoman hidup bagi orang muslim. Hadirin peserta Matsamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari pentingnya membaca Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat untuk memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Wallahu a'lam, ketika kita seperti apa syafaatnya Al-Quran, Allah yang lebih tahu. Mungkin Allah mewujudkan Al-Quran itu dengan makhluk yang berupa manusia, sehingga minta pertolongan kepada Allah, sehingga kita akan dibebaskan daripada dosa-dosa sebelumnya. Kemudian dari pentingnya itu juga mempelajari serta mengamalkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin." Surga selalu merindukan kepada 4 golongan. Siapa 4 golongan itu? Kata Rasulullah, talil Quran, orang yang selalu istiqomah mempelajari, membaca, mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, wahibdil lisan, orang yang selalu bisa menjaga lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang mampu memberi orang yang kelaparan.
Yang keempat adalah shaum Ramadan, orang yang mampu bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Hadirin jamaah peserta Matsamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang intinya Al-Qur'an bisa menjadi pedoman hidup, menjadi petunjuk hidup. Yang pertama, ketika kita mempelajari Al-Qur'an. Yang kedua, ketika kita membaca Al-Qur'an. Yang ketiga adalah ketika kita bisa menguasai, mempelajari serta mengamalkan Al-Qur'an. Baru kalau kita sudah bisa merangkai satu dengan yang lain, insya Allah Al-Qur'an bisa menjadi pedoman hidup bagi kita semuanya, dan sekaligus hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Anak-anakku semuanya, sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, sebagai sebenarnya umpan balik, maka Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian untuk setiap pribadi nanti dikumpulkan memilih satu di antara dua surat. Yang pertama adalah surat Al-Bayyinah, kemudian yang kedua surat Al-Alaq. Silakan sampean pilih salah satu, kemudian sampean baca di video, dan videonya itu disetorkan kepada koordinator Matsamah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan motivasi untuk selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Saya akhiri dengan ucapan ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.